Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara pada jenazah-jenazahnya korban Badar. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kemenangan di perang Badar, dan janji Allah itu benar. Semua pimpinan orang-orang kafir Quraisy yang ikut di perang Badar mati semua, tidak ada yang pulang hanya prajurit-prajurit biasanya. Selamat datang di channel Galeri Hawa. Tetap dukung channel ini agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan menjadi amal jariah untuk kita. Setelah selesai peperangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan jenazah orang kafir Quraisy. Kebetulan di dekat situ ada sumur kering, tidak ada airnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, masukkan semua jenazah mereka ke sumur itu, maka dimasukkanlah jenazah-jenazahnya oleh para sahabat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke arah tawanan, dan ternyata di tawanan ada dua orang dari kaum Quraisy, yang memang dua orang ini adalah musuh terbesarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu di Mekah. Mereka adalah An-Nadari bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid. An-Nadari bin Haris adalah orang yang selalu disewa oleh Quraisy untuk bercerita dongeng, jadi setiap Nabi ceramah, dia juga berdongeng di sebelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengalihkan orang-orang, dan semua ayat yang turun berbunyi asatirul awalin atau dongeng turunnya kepada An-Nadari bin Haris. An-Nadari bin Haris pada saat mencela dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengucapkan, Muhammad berbohong, saya juga berbohong, pilih saja yang mana yang lebih bagus retorikanya. Nabi lihat di tawanan ada dia. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada para sahabat perilaku An-Nadari bin Haris saat di Mekah. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bunuh dia, orang ini tidak layak hidup. Maka para sahabat pun membunuhnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke arah tawanan yang lain. Ada Uqbah bin Abi Mu'aid, salah satu pimpinan Quraisy. Uqbah ini termasuk orang yang pernah membawa kotoran unta dan membuang ke arah kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi sedang sujud, sampai Fatimah radhiyallahu anha datang dan membersihkan badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang ini di tawanan dan mengatakan, apakah kalian tahu apa yang orang ini lakukan selama di Mekah? Ialah yang telah menumpahkan di atas tubuh dan kepalaku kotoran unta, saat aku sedang sujud menghadap Allah depan Ka'bah. Dia juga pernah suatu hari, saat aku sedang sujud depan Ka'bah, ia meletakkan telapak kakinya di batang leherku, kemudian aku merasa mau mati karena tidak bisa bernafas. Mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada seorang sahabat Nabi dari Ansar, bernama Al-Him bin Sabit radhiyallahu anhu, ia berdiri lalu langsung membunuh Uqbah. Perilaku Nabi di kancah peperangan berbeda dengan perilaku Nabi sehari-hari saat di masa sedang aman atau tidak terjadi perang. Nabi tidak pernah berbuat kasar, sekalipun kepada orang kafir. Tapi perilaku Nabi di kancah peperangan berbeda, karena di kancah peperangan yang dihadapi adalah kafir harbi, orang kafir yang sengaja keluar untuk menerangi kaum muslimin. Setelah kedua tawanan ini dibunuh, kedua jenazahnya pun ikut dimasukkan ke dalam sumur tadi. Semua jenazah orang kafir Quraisy terkumpul di sumur tersebut, kecuali Umayyah bin Khalaf, mantan majikan Bilal radhiyallahu anhu saat di Mekah. Jasad Umayyah saat akan ditarik sudah membusuk dan sebagian daging tubuhnya berjatuhan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, biarkan saja dia. Lalu para sahabat melempari dari jauh dengan batu, sampai batu itu membentuk seperti kuburan. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke sumur, lalu bersabda, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Utbah bin Robiah, wahai Syaibah bin Robiah, wahai Walid bin Utbah, wahai Abu Bukturi bin Hisham, wahai Uqbah bin Abi Mu'aid, wahai An-Nadari bin Haris. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu persatu nama mereka.
lebih dari 70 orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka satu persatu, kemudian bersabda, apakah kalian sudah menemukan apa yang telah diancamkan oleh Tuhan kalian? Sungguh aku telah menemukan apa yang telah Tuhanku janjikan. Para sahabat diam saat itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang berada di sebelah Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa Anda mengajak bicara jenazah, sementara mereka sudah membusuk, sudah mati? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah wahai Umar, mereka lebih jelas mendengarkanku di saat ini, khusus saat ini Allah bukakan untukku, di waktu ini Allah telah membukakan untukku, sungguh mereka lebih jelas mendengarkan perkataanku daripada engkau mendengarkan perkataanku sekarang, tapi mereka tidak bisa menjawab. Dan ini sebuah mukjizat lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menambah kehinaan orang-orang kafir itu yang dulunya memerangi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.